Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam kajian rutin kita bersama dengan Majelis Taklim Kajian Komering Surabaya, yang tentunya pagi ini berbeda dengan pagi-pagi yang lainnya. Hari ini berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita kepada satu bulan, suatu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bulan yang di dalamnya terdapat seluruh keutamaan. Bulan yang di dalamnya terdapat seluruh kebaikan. Bahkan kunci kebaikan umat ini Allah anugerahkan di bulan hari ini. Kunci kebaikan itu tidak lain adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Allah berikan, Allah turunkan di bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, satu kebahagiaan kita sebagai seorang muslim dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian-pujian yang kami sanjungkan kepadanya. Allah mempertemukan kita dan Allah memberikan kesehatan kepada kita di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan yang sangat mengagumkan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu untuk menyambung keberkahan, kemuliaan dan keagungan bulan ini, maka materi pagi ini kita akan bersama-sama belajar untuk mengevaluasi lagi ibadah Ramadan yang sebelumnya kita sudah amalkan.
dengan materi bila Ramadan tak mampu merubah diri. Materi ini saya tulis itu berdasarkan fakta yang kita temukan, fakta yang kita dapatkan. Di tahun terakhir Ramadan tahun kemarin, Allah mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita. Ada saudara-saudara berkunjung ke rumah, dan saya pun berkunjung ke rumah saudara-saudara, baik ikhwan-ikhwan taklim maupun kerabat dekat, ya. Nah, di dalam pertemuan itu kami ada diskusi, ngobrol tentang Ramadan. Bagaimana kabar Ramadan? Bagaimana ceritanya Ramadan? Maka jawabnya sangat simpel, alhamdulillah Ramadan berjalan lancar, sukses, tidak ada kendala apapun. Kalimat ini menunjukkan adanya sebuah kepuasan, adanya sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program. Seperti kalau kita baksos, bagaimana caranya baksos? Baksos berjalan lancar, tidak ada kendala. Barang-barang yang kita kehendakan pun sesuai dengan harapan sampai kepada yang diharapkan. Selesai evaluasi, kita katakan alhamdulillah lancar dan sukses. Begitu juga Ramadan ini. Nah, ternyata setelah kita kaji kalimat ini tidak salah secara mutlak. Alhamdulillah Ramadan berjalan lancar, sukses. Ini tidak salah secara mutlak. Namun ada yang terlewatkan, ada yang tidak dipahami, ada yang tidak diketahui di dalam ibadah Ramadan. Dan ini sangat bahaya, ya, karena kalimat ini, kalimat alhamdulillah lancar, alhamdulillah sukses, ini kalimat yang baru dia jawab hasil pekerjaan yang Allah berikan kepadanya, separuh dari amalan ini. Separuh dari amalan ini. Sebagian yang lain yang justru itu menjadi pondasi dasar dan menjadi target, itu justru lepas dari dirinya. Apa masalah tersebut? Mari pagi ini kita akan belajar mempelajari surah Al-Baqarah 183 dan ayatnya sama. Insyaallah ibu bapak tidak asing mendengarkan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Lalu apa tujuan utamanya? La'allakum tattaqun. Diharapkan dengan adanya puasa yang Allah wajibkan itu, dan kita melaksanakan puasa itu diharapkan ada yang diinginkan oleh Allah, ada yang diharapkan oleh Allah dengan amal yang telah Allah berikan kepada kita itu. Apa yang diharapkan itu? Terbentuknya jiwa yang bertakwa, terbentuknya karakter yang muttaqin. Itu target. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa kandungan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu ada dua pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Ada dua amalan yang harus kita perhatikan. Apa dua amalan tersebut? Dua amalan tersebut, yang pertama itu adalah amalan tentang kewajiban puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, amalan puasa as-shaum itu pekerjaan kita yang pertama.
Pekerjaan yang kedua adalah memenuhi target, konsekuensi dari as-shaum. Ini kerjaan kita yang kedua, tugas kita yang kedua. Apa itu? Memenuhi konsekuensi daripada as-shaum. Nah, memenuhi konsekuensi daripada as-shaum ini itu adalah apa? Di situ ada tarbiyah yang harus kita lakukan. Ada tarbiyah, pembinaan diri. Ya, sehingga di dalam bulan Ramadan itu ada dua kesibukan. Pertama, kesibukan untuk memenuhi kemuliaan-kemuliaan ibadah. Ya, di samping kita tidak makan, tidak minum, ada sholat malam, ada baca Quran, ada sedekah, ada memberi iftar, memberi macam-macam di sana. Itu kesibukan ritualisme kita di dalam beribadah Ramadan. Kesibukan yang kedua yang lebih spesifik lagi, dan itu menjadi rohnya berpuasa nanti, itu adalah kesibukan untuk mengkader, melatih diri, mendidik diri, dan membentuk diri. Ini. Lah ini yang kedua ini rupanya dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Ya, dilupakan. Sehingga karena fokus kita adalah puasa ritual, maka berjalan lancar. Puasanya lancar, baca Qur'annya lancar, tarawihnya lancar, zikirnya lancar, sedekah lancar, kasih iftar lancar, selesai. Makanya kita jawab, alhamdulillah puasanya lancar. Terus bagaimana dengan target? Tidak pernah kita renungkan. Bagaimana karakter? Tidak pernah kita bayangkan. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan sebab catatan penting bagi kita. Ini yang mengungkapkan sebuah rahasia besar. Kenapa kita berpuasa sekian tahun? Ya, bahkan bukan puluhan tahun kita berpuasa. Namun satu hal yang kita lupakan, sifat tidak pernah berubah. Ini kita sangat merasakan sekali, ayo ikhwah. Ya, sama dengan kalau orang sakit berobat. Gimana berobatnya? Lancar. Ke dokter lancar, nggak ada kendala. Sebagaimana jadwal yang sudah diberikan. Minum obat lancar, nggak ada masalah, nggak ada alergi. Berobat lancar, minum obat lancar, ke rumah sakit lancar, terapi lancar. Pertanyaannya, bagaimana target? Apa yang Anda katakan kalau Anda berobat bertahun-tahun, minum obat lancar, ke dokter lancar, duit pun lancar, biaya lancar, semuanya lancar, ya, namun target tidak terpenuhi? Apa komentar kita? Kita pasti berkomentar. Karena yang ditunggu ini hasil. Ada yang ditunggu. Makanya ada kalimat la'allakum, agar supaya. Ini target ayol ikhwah. Dan inilah yang perlu kita benahi. Makanya Ramadan ini gak main-main. Sehingga disinilah kemudian Nabi menyebutkan bau mulutnya orang berpuasa, yang sudah kita kenal baunya gak enak. Ya, kalau orang Jawa bilang itu badek gitu. Orang menutup hidung kalau kita dengar baunya itu. Kenapa Nabi mengatakan baunya orang bau nafasnya orang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa itu harum di muka Allah Subhanahu wa taala, harum di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Di mana letak keharumannya? Apa yang menyebabkan bau aroma yang apa? Nggak makan, nggak minum saja? Bukan. Ya wajar kalau bau nggak enak, tapi ini kan di sisi Allah itu mulia, bau harum, bukan karena tidak makan tidak minumnya, ayo ikhwan. Nah inilah yang kemudian Nabi mengatakan, rubba shaimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, hadduhu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari puasa itu, ya,
Dia hanya mendapatkan dari puasanya itu al-ju' wal atos, hanya lapar dan haus saja. Dia nggak dapat pahala, nggak dapat kebaikan, nggak dapat ampunan, nggak dapat. Puasanya sah, lancar, tapi pahala dia nggak mendapatkan. Astagfirullahaladzim. Bulan ini ibu, bulan ini bapak, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kita tiap hari baca Quran, kita tiap hari sedekah, tiap hari kasih makan orang yang berpuasa. Di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, falahu ajru mithlu, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Gak bisa kita bayangkan, kita sendiri sudah berpuasa, sudah satu perbuatan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Lalu kita berapa kasih makan orang berpuasa ini? Tentunya tidak bisa dihitung. Lalu Nabi mengatakan berapa banyak orang berpuasa, tapi dia mendapatkan dari puasa itu lapar dan haus. Dosa itu bisa dibersihkan dengan Ramadan ini. Namun ternyata dosanya nggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Dan tentu kita nggak ingin lapar kita, haus kita, yang kita berjuang mati-matian ini, mati-matian. Kita balani sembarang kalir kita berpuasa ini. Coba nanti kalau pas siang-siang kita kepanasan, nggak kuat, masuk kamar mandi kita, ya, mandi, disiram, ya, keramas. Untuk apa? Supaya kita bisa bertahan. Itu perjuangan kita untuk mengalahkan rasa haus. Tetap dijaga. Luar biasa pengorbanan kita ini. Tapi kenapa sampai Allah Nabi mengatakan demikian? Itu ternyata ada sesuatu yang merusak. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ya, yang menyebabkan puasa tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala, bahkan ampunan pun gak didapat. Ternyata apa? Dia tidak menghindari pantangan-pantangan di bulan Ramadan. Perkataan apa saja yang gak boleh, perbuatan apa saja yang gak boleh, ternyata gak bisa ditinggalkan. Dia hanya bisa meninggalkan makan, dia hanya bisa meninggalkan minum. Hanya itu yang bisa dilakukan. Meninggalkan ucapan yang tidak baik, tidak bisa dia. Meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, tidak bisa dia. Subhanallah. Ini yang menodai. Ini yang menjadi benalu-benalu Ramadan. Apa itu? Sikap yang tidak baik belum bisa kita tinggalkan. Sehingga tidak berlebihan kalau Allah hanya memberi pahala kepadamu berupa lapar, berupa haus. Itu pahala yang kamu dapatkan. Pahala kebaikan tidak dapat. Kenapa? Karena kamu hanya bisa tidak makan, tidak minum saja. Hanya itu yang bisa kita lakukan berpuasa. Oleh karena itu, bagaimana agar puasa kita membawa perubahan? Dan bagaimana nasib Ramadan ketika tidak mampu memberikan perubahan? Mari kita pelajari sebuah nasihat dari Imam Ibnu Qayyim dan kalimat-kalimat para ulama untuk membenahi agar puasa yang kita lakukan ini berkualitas. Yang kita bayangkan itu apa sih, ikhwah, Bapak Ibu? Yang kita bayangkan ini sudah puluhan tahun kita amalkan. Sudah puluhan tahun. Pertanyaannya, puasanya lancar, alhamdulillah. Tarawihnya lancar, alhamdulillah. Persoalannya adalah hasilnya. Target terpenuhi apa enggak? Target terpenuhi apa enggak? Sama dengan kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya tenaga, punya karyawan, Anda kasih program, tolong ini dikerjakan. Dia kerjakan dengan perjuangan luar biasa. Bahkan di lembur-lembur dia nggak pulang, nggak dapat. Ternyata target yang diharapkan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita hargai apa enggak? Itu kita, ayol ikhwah, itu kita. Nah, oleh karena itu, inilah yang kemudian
menuntut kita semua untuk bisa kesekian hari, ya, kesekian kali kita berpuasa, kita harapkan ini lebih bisa berkualitas. Jika memang Masya Allah ini merupakan Ramadan terakhir dan perubahan itu kita lakukan hari ini, dan kita bisa melakukan perubahan hari ini mudah-mudahan Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Adapun Ramadan yang lalu, yang ternyata Ramadan kita tidak mampu merubah sifat kita, kemungkinan hadis yang tadi kita bacakan, rubba sha'imin, berapa banyak orang berpuasa, habduhu, dia mendapatkan pahala puasa itu, min siyami, dari puasanya, alju wal atas, lapar dan dahaga, itu yang diberikan Allah kepadanya. Kenapa? Karena mampunya dia berpuasa, hanya tidak makan tidak minum saja. Sekian puluh tahun kita jadikan tangisan tahun ini, sekian puluh tahun kita jadikan penyesalan hari ini, sekian puluh tahun kita jadikan perubahan pada hari ini, agar tahun ini, bulan ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita. Seandainya bahwa Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, kita harapkan ini yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan ini yang kita banggakan nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya nukilkan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada yang perlu kita ketahui makna daripada as-saum. Apa itu as-saum? Inilah as-saum, secara bahasa maknanya imsak, menahan. Itu as-saum menurut bahasa. Adapun as-saum menurut istilah syar'i itu ada beberapa makna. Yang pertama, yang dikatakan as-saum itu adalah imsaku anit ta'ami wasyarabi wal waqa'i biniyatin khalisan lillahi azza wajal. Nih, yang dikatakan puasa itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan dari hubungan intim. Ya, biniyatin, dengan sebuah niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini namanya puasa menurut syariat. Sehingga kalau puasa itu kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, maka hukum puasanya sah. Selesai. Kalau kita lakukan selama 30 hari, maka kita 30 hari tidak punya hutang. Selesai. Masya Allah. Itu makna yang pertama. Nah, kalau dilihat dari makna yang pertama ini, kita belum bisa banyak mendapatkan pelajaran di mana letak tarbiyahnya Ramadan, di mana letak pembinaan Ramadan untuk membentuk orang yang bertakwa itu. Nggak kelihatan dari sini. Kita temukan pada makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Di situ disebutkan oleh beliau, lamma kanal maksud minas siyam. Adapun yang dimaksud siang itu adalah, pertama, habsun nafas anis syahwat, mengendalikan diri, menahan diri dari dorongan-dorongan yang diinginkan. Insyaallah ini baru terasa nanti. Di sini nampak sukses dan gagalnya seseorang, kelihatan. Ini yang pertama, habsun nafas anis syahwat, mengendalikan diri dari dorongan-dorongan yang diinginkan. Artinya apa? Artinya orang yang berpuasa itu adalah tidak semua yang diinginkan harus disiapkan. Nih, mulai nggak enaknya di sini nanti.
Ini mulai tarbiyahnya di sini. Nggak setiap yang diinginkan harus disiapkan, nggak setiap yang disenangi harus ada, tidak. Makanya disebut habes, ditahan. Ditahan. Ngomong guyon itu kan enak, basa-basi itu kan enak. Haruskah dibicarakan? Haruskah diteruskan? Penahanan. Boleh nggak guyon? Boleh. Apa diteruskan? Ditahan. Ini namanya imsak. Ini namanya as-saum, habsun nafas. Ya. Makan juga demikian. Mumpung enak, makan yang banyak. Hukumnya mubah, boleh. Persoalannya adalah kapan menahan dirinya. Sementara kita tahu pemirsa sekalian, ini menu kalau Ramadan ini tentu beda dengan di luar Ramadan. Ya insya Allah begitu ya. Itu rata di mana-mana begitu. Jadi perbedaannya itu kalau Ramadan lebih spesial. Nah, sesuai apa? Sesuai selera. Siang kita menahan, malam kita lampiaskan. Habsun nafasnya mana? Menahan dirinya di mana? Makanya ketemu ayat orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang diberikan surga oleh Allah. Allah tegaskan di dalam salah satu ayatnya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Insyaallah. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, jadi di sini nanti latihannya apa? Tidak setiap yang diinginkan harus dituruti. Tidak setiap yang disenangi mesti harus dimakan. Di situ ada pengendalian. Bagaimana pengendalian supaya kita bisa satu sisi merasakan pahitnya ditahan, tapi sisi yang lain kita merasakan kenikmatan yang lebih lezat dari memakannya. Apa caranya? Beli makanan yang lezat yang kita inginkan hari itu, kita beli, kita antri, kita menempuh perjalanan mungkin agak jauh, karena warung-warung yang agak enak itu biasanya agak jauh dari rumah. Dan itu kita tempuh keluar rumah. Dilarang? Enggak. Pengendalian. Hari itu kita merasa pahit, gak bisa merasakan, tapi kita miliki barang itu supaya bisa merasakan lezatnya yang di atas lezat, nikmat di atas nikmat. Apa? Kita berikan kepada para du'afa. Hari itu lezatnya yang kita inginkan biar dinikmati orang lain. Hari itu kita ingin makan sederhana. Mampu apa tidak kita? Kelezatan batin yang kita dapatkan, kelezatan kolbu yang kita rasakan, kenikmatan memandang wajah para du'afa, merasakan kebahagiaan. Kenikmatan apa ini ibu? Nikmat di atas nikmat, lezat di atas lezat yang tidak bisa dihapus dengan harapan saya mendapatkan pahala besar dari kebahagiaan mereka ini. Kalau makannya kan langsung melewati tenggorokan, selesai. Nikmat ya terpenuhi, ya puas sesaat. Tapi kenikmatan melihat wajah-wajah para du'afa yang kemudian karena bahagia menangis, karena bahagia itu butir-butir air matanya keluar, membasahi pipinya. Itu air mata yang kita tunggu, itu memang yang kita cari. Kenapa? Air mata kebahagiaan fuqara, air mata kebahagiaan para du'afa, air mata kebahagiaan masakin, itu yang kita inginkan. Kedatangan kita ingin mengeluarkan air mata tersebut. Dalam rangka apa? Doa yang ada di dalam air mata itu. Doa yang ada di dalam air mata itu. Ayo ikhwah, ini kenikmatan di atas kenikmatan. Tidakkah kita bahagia? Hari ini saya ikhlaskan, saya makan apa adanya. Hari ini aku ingin antum yang merasakan kenikmatan ini. Kenikmatan batin. Ayo ikhwah. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini
Ini makna saum yang pertama. Ngapunten sekali kepada bapak dan ibu, kalau kita belajar dari kiai-kiai sepuh dulu, salah satu tujuan puasa itu adalah mengajarkan kepada aghnia untuk merasakan kepedihannya orang-orang miskin. Itu yang saya dapat pelajaran dari kiai-kiai sepuh, ulama-ulama terdahulu. Salah satu fungsi daripada puasa adalah supaya kita bisa merasakan lapar sebagaimana dirasakan orang-orang miskin. Tapi sampai hari ini kita nggak bisa mendapatkan pelajaran itu, nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak pernah datang ke sana. Coba sekali waktu, biasanya kadang-kadang ini ngapunten sekali. Biasanya kalau kita bertamu, datang ke rumahnya orang kaya dengan orang miskin itu beda. Orang kaya kita bisa duduk berlama-lamaan. Kenapa? Rumahnya sama dengan rumah kita. Makanya sepulang dari rumah tersebut tidak ada perubahan pada diri kita. Tidak ada nikmatnya. Kenapa? Wong sama. Orang makan gula setelah itu makan madu, di mana letak perbedaannya? Tapi kalau Anda sebelumnya makan empedu kemudian makan gula, itu terasa perbedaannya. Kenapa kita nggak bisa merasakan lezatnya kekayaan yang kita miliki? Nggak terasa, hampa. Makanya bingung makan apa kita ini. Orang kaya kan kita bingung kita ini. Makan ini udah sering, makan ini sudah sering, duduk begini, model begini. Kenapa? Biasa. Coba sekarang masuk ke rumahnya orang miskin, duduk 1 jam, yakin Anda tidak betah duduk di situ. Kenapa? Tersiksa. Kursinya ya kayak begitu. Fasilitas AC nggak ada, kipas ala kadarnya itu pun yang godek sebelah begitu noleh nggak bisa noleh lagi. Iya kan? Debu mungkin bertebaran di mana-mana. Ini yang membuat kita tidak betah. Kita tersiksa, 1 jam kita duduk tersiksa. Mereka puluhan tahun merasakan pahitnya penderitaan itu. Itu baru merasakan penderitaan orang miskin. Duduk di sana, lihat menu makanan yang apa adanya itu. Bayangkan. Itu kalau kita belikan ikan, ya, ada saya pernah nganterin pesanan. Dan seorang Ustadz, Pak Rob, saya minta tolong ini diantar ke si fulan sana. Ternyata rumahnya itu buruk sekali. Suruh masuk, monggo masuk. Biasanya kan agak berat kita masuk. Kenapa? Sudah pasti kita tersiksa di dalam. Dari situ kita akan merasakan syukur yang luar biasa, ya ikhwah. Itu kunci kebaikan kita di sana. Justru kita tidak memasukinya. Kita tidak pernah mendapatkan masa syukur yang benar sebelum merasakan penderitaan orang lain. Masuk rumahnya. Inilah rahmah yang diajarkan oleh zuhud, yang diajarkan qanaah, yang diajarkan puasa. Saum mengajarkan kepada kita rahmah. Saum mengajarkan kita syukur. Saum mengajarkan kita zuhud. Saum mengajarkan kita qanaah. Saum mengajarkan kita, Masya Allah. Ya, ini makna pertama, habsun nafas anis syahwat. Kemudian kita lihat, ini masih pertama. Ada sebuah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al Hasan. Dia berkata, dakhala Umar ala ibnihi. Suatu hari Umar masuk ke rumah putranya, yakni Abdullah bin Umar. Wa idza indahum lahmun. Ketika dia masuk ke dalam rumah Abdullah bin Umar, ternyata di dalam rumah Abdullah ini ada sepotong daging besar gitu. Faqala, kemudian Umar berkata kepada Abdullah bin Umar, kepada putranya, ya Abdullah, ma hadzal lahm, ini daging apa ini? Ini daging apa katanya? Faqal, kemudian Abdullah bin Umar pun menjawab, istahaituhu, ayah, itu daging kesukaan saya.
Saya suka sekali dengan daging itu. Qala berkata Umar, awa kullama ishtahaita syai'an. Ya, apakah setiap kali engkau menyukai sesuatu, akal tahu pasti engkau makannya? Ya, apakah setiap kali engkau menyukai sesuatu dan kau pasti memakannya? Artinya apa setiap kali? Dalam riwayat yang lain yang dia bertemu dengan Jabir, Umar bertemu dengan Jabir juga demikian. Apa ini Jabir? Ini yang aku sukai. Maka Umar mengatakan, apa setiap yang kamu sukai mesti kamu beli. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung, jangan marah. Ini puasa, soalnya nanti marah-marah jadi masalah nanti. Ya Allah, apa setiap yang kamu sukai mesti kamu makan. Dari sini kelihatan tidak ada salahnya. Tapi mendengar kalimat Umar baru terungkap oleh kita, iya, di situ ada kesalahan. Apa kata Umar? Kafa bil mar'i sarofan. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk perangainya, dikatakan berlebih-lebihan. Cukup seseorang dikatakan berlebih-lebihan, ayyakula kullama istahaita, apabila dia selalu memakan apa saja yang dia sukai. Artinya apa? Setiap yang disenangi pasti harus ada. Setiap yang harus dimiliki, yang disukai harus dia beli. Setiap sesuatu yang disenangi harus dia dapatkan. Cukup orang dikatakan berlebih-lebihan. Pemirsa sekalian, kalimat ini nanti lebih nampak ketika orang lain yang melakukan. Kita punya anak 2. Biasanya kalau makan sahur itu kan ada yang enak, ada yang bulat, gitu. Yang enak yang bagaimana? Umi masak apa ini? Sayurnya makan apa? Yang satu mesti nanya, yang satu nggak pernah nanya, pokoknya ada dimakan, selesai. Yang satu kalau nggak cocok selera makannya turun. Kita pasti komentar, mana yang sifat yang kita puji? Saya nanya, mana sifat yang kita puji? Kita tidak mungkin memuji anak yang selalu harus cocok dengan seleranya. Selera nggak cocok. Ya nggak selera, nggak dia makan. Selera makannya rendah, selera makannya lemah, selera makannya atau bahkan dia tidak makan, cuma minum saja. Kenapa? Menunya nggak sesuai dengan selera. Pasti kita tidak akan memuji karakter ini. Pasti kita tidak akan sanjung sifat seperti ini. Pasti kita nggak akan takjub dengan sifat ini. Yang kita tajubi yang mana? Kalau dari 2 sifat ini, sifat kita yang mana? Sudah cukup, saya tidak lanjutkan lagi. Kita pindah. Makna yang kedua. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kembali yang dikatakan as-shaum. Jadi kalau yang pertama tadi, shaum itu adalah menahan diri dari dorongan-dorongan yang disenangi, ditahan. Artinya gini loh, bukan tidak boleh, jangan salah paham. Nanti habis pengajian mau beli daging haram gitu ya. Bukan boleh, tidak masalah. Cuma bisa nggak dikendalikan? Satu, pengendaliannya apa? Yang nggak beli yang sederhana saja, itu jalan pertama. Jalan yang kedua supaya kita nggak kehilangan kenikmatan, dan tadi kenikmatan kita beralih pada kenikmatan batin. Beli yang lezat, lebih lezat dari biasanya kalau bisa. Kirimkan kepada duafa. Duduk sejenak di rumahnya, ya hormati posisinya sebagai duafa, karena duafa itu memiliki keutamaan. Dan kalau bahasa saya itu suka mancing air matanya para duafa. Saya itu paling senang. Kenapa? Air mata mereka mengalir, saya akan bahagia. Kenapa? Karena aliran air mata mereka itu kebahagiaan saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di air matanya orang-orang duafa itu ada doa-doa kemuliaan. Dan doanya orang-orang duafa tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini di bulan Ramadan. Itu yang paling kita sukai. Ya, makanya duduk di sana itu terhormat mereka.
merasa betul-betul terhormat. Orang kaya duduk ke rumahnya yang miskin tanpa basa-basi, memuliakannya, menghormatinya. Masya Allah, itu kemuliaan. Dan itu doa itu bergemuruh di hati ini, itu gak ada hijab dengan langit yang ketujuh. Ayo ikhwah, bagaimana ketika yang berdoa itu orang-orang yang diijabai oleh Allah, dan yang ternyata doa yang dikirim ke langit yang ketujuh itu adalah nama-nama kita. Tidakkah kita ingin butiran-butiran doa itu terdapat nama-nama kita, anak-anak kita, keluarga kita? Tidakkah kita ingin? Oleh karena itu saya pesan kepada teman-teman semua, upayakan untuk mendapat kemuliaan ini, kenikmatan batin. Kenikmatan batin itu Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, nah ini yang lebih berat lagi, ya Allah. Ini kok berat-berat semuanya. Iya. Kenapa? Ini tantangannya kepada kita. Di sini nanti terjadinya perubahan. La'allakum tatakun terwujud, la'allakum tatakun tergapai, la'allakum tatakun tercapai. Allah anugerahkan ketakwaan kepada kita. Kalau kita bisa masuk pada poin yang kedua, apa kata Imam Ibnul Qayyim? As-saum, yang dikatakan saum itu adalah fitamiha anil ma'lufat. Apa itu? Membebaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Perubahan sedang dimulai. Makanya kemarin kita ngaji di Al-Um, kita kasih judul Kepompong Ramadan. Kita masuk bertapa di bulan Ramadan, penggemblengan diri di bulan Ramadan, menahan dari kebebasan ngeludus di mana-mana, makan ditinggalkan, minum mungkin ditinggalkan, menyembunyikan diri beruzlah di dalam kerungu itu tadi, lingkaran lingkup selaput yang dia masuk di dalam kepompong itu. Begitu keluar, mungkin orang merasa jijik menyentuhnya, orang akan menginjaknya, orang akan membunuhnya ketika melihat. Tapi begitu terbebas dari kepompong itu, ayo ikhwah, apa yang terjadi? Sesuatu makhluk yang berubah begitu indah, makhluk yang begitu menakjubkan. Orang anak kecil-kecil berebut untuk dipegangkan, untuk diambilkan, untuk dimiliki. Kenapa? Begitu indah. Bisakah kita jadikan pemirsa sekalian Ramadan ini menjadi kepompong kepribadian kita ini? Membebaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Pertanyaan pertama, astagfirullah. Iya, dengan kalimat ini kita semakin merasa banyak bersalah, jemaah. Kalau kita mendidik anak, ingin anak itu perhatian dengan kalimat kita. Kamu gak nurut sama ibu, kamu gak nurut sama mama, wong kamu ninggalkan gini saja kok. Masya Allah, lebih terasa sekarang. Ternyata perkara yang paling berat itu adalah meninggalkan kebiasaan yang gak baik. Kita sendiri pun gak mau itu meninggalkan. Makanya muncul pertanyaan pertama, kalau pengertian saum itu melepaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang gak baik, pertanyaan pertama apa? Apakah kita punya kebiasaan yang gak baik itu? Baik perkataan, ucapan, sikap. Apakah kita punya sifat-sifat kebiasaan yang gak baik? Kalau tidak punya, alhamdulillah, alhamdulillah Ustadz, ini sudah 1 tahun ini saya sudah maksum ini. Ya alhamdulillah, jenengan sudah dapat kenabian itu. Ya Allah, itu pertanyaan pertama. Kalau ternyata kita katakan dengan jujur, dengan legowo, karena ini membutuhkan kejujuran. Ini membutuhkan kelapangan hati untuk menyatakan, iya inilah saya.
Di situ nantilah lahir minta maaf. Suami mungkin punya kebiasaan yang gak baik kepada istri. Dia berkata pada istri, ya inilah istriku, inilah saya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada sifat-sifatku yang kurang baik dan itu aku sulit meninggalkannya, aku minta maaf, berarti sering aku menyakitimu. Bisa gak ini? Ini saum, inilah saum. La'allakum tatakun itu di sini pemirsa sekalian. Coba saya tanya, dijawab dengan hati, sulit apa mudah melepaskan diri? Mudah-mudahan Allah memaafkan kita, mengampuni kelemahan kita. Ini titik kelemahan kita. Astagfirullah. Nih. Ya, jadi untuk menyatakan iya Ustadz saya punya kelemahan, iya Pak saya punya kelemahan, itu tidak mudah. Kenapa? Kadang-kadang orang merasa gengsi. Siapa yang mempertahankan gengsi ini? Tidak mungkin orang-orang soleh. Itu persoalan pertama. Apakah kita masih punya kebiasaan sehari-hari yang gak baik? Baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia. Nah, kalau ternyata kita punya, iya Ustadz saya punya, iya Mas saya punya, iya Bu saya punya kebiasaan yang tidak baik. Pertanyaan yang kedua, apakah kita tahu kebiasaan yang tidak baik itu? Dari sisi mananya? Dari sisi apanya yang tidak baik? Kita dituntut untuk meneliti ucapan, mungkin cara berbicara saya, cara melayani saya, cara memberi saya, sikap saya. Kita butuh evaluasi. Di situ mulai pelatihan, ada kesabaran mengalir, kejujuran mengalir, keikhlasan mengalir. Dan ternyata selama ini ikhlas, jujur, sabar hilang semua dari diri kita. Kita ingin berdiri tegak dengan kebanggaan, kecongkaan kita. Dan kalau Ramadan bulan ini tidak mampu merubah kita, ayo ikhwan, akankah kita bawa kebanggaan ini di hadapan Allah dengan penuh kegagalan? Jadi yang kita bayangkan itu nanti kalau kemudian ternyata puasa ini nggak bisa merubah kita. Allah jajarkan kita dengan amalan puasa. Ini puasa yang kamu lakukan bagus, tidak makan, tidak minum, dan bisa. Ternyata ini amalan ini tidak mampu merubah karakter. Lalu kita akan dirubah dengan apa? Kalau ternyata Ramadannya demikian dahsyatnya syariatnya, kalau Ramadan yang begitu luar biasa keagungannya, kekuatan, powernya, tidak mampu merubah kita, lalu kita akan dirubah dengan apa pemirsa? Hal inilah yang sama dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan, man lam yasfihil Qur'an, barang siapa yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, barang siapa yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, maka la yasfihillah, Allah tidak menghendaki kesembuhan bagi dirinya. Artinya apa? Kita tahu Al-Quran itu obat hati yang paling mujarab. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, ya, obat yang paling mujarab bagi semua penyakit hati. Kemudian Rasulullah menguatkan as-sifa'un nafi', Al-Quran itu merupakan obat yang paling bermanfaat.
obat yang datang dari Rabbul Alamin, obat yang datang dari penguasa hati. Dan ternyata obat itu pun tidak bermanfaat bagi penyakit hati kita ini. Apa kata beliau? Orang yang sudah dijamoni dengan Al-Quran, yang sudah diobati Al-Quran, mengkonsumsi Al-Quran, belum bisa sembuh dari sifat tidak baik, Allah takdirkan dia tidak sembuh selamanya. Sama dengan Ramadan ini. Ramadan itu tali kekangnya orang bertakwa. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, as-shaum lijamul muttaqin. Puasa itu adalah kendalinya, tali kendalinya orang yang bertakwa. Makanya orang bertakwa punya tali kendali yang sangat kuat. Apa itu? Shaum itu tali kendalinya. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada semua pemuda, pemudi yang sudah punya hasrat untuk menikah namun tidak mampu untuk menikah, apa solusinya? Saum. Dan ternyata hari ini kita saum bertahun-tahun, tidak bisa mengendalikan diri kita. Apakah memang sudah ditakdirkan kita sebagai orang yang buruk? Apa memang tidak ada jalan lain untuk memperbaiki diri? Fitomiha anil maklufat. Puasa itu membebaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Maka pertanyaan pertama saya ulang, apakah benar kita memiliki kebiasaan yang tidak baik? Kalau kita dengan jujur, ikhlas, sabar kita menemukannya dan ridho untuk mengungkapkan, maka katakan iya, saya punya kekurangan dari kebiasaan yang tidak baik. Bagus mengakui sesuatu. Yang kedua, apakah kita tahu apa kebiasaan kita yang tidak baik? Kalau toh hari itu kita juga bisa menemukannya, iya ini kebiasaan yang tidak baik, itu luar biasa. Persoalan yang ketiga adalah, maukah kita melepaskannya? La'allakum tatakun akan ada di tangan kita. La'allakum tatakun akan menjadi milik kita. La'allakum tatakun akan menjadi kepribadian kita. Ramadan akan mengantarkan kita menjadi kupu-kupu yang sangat indah setelah keluar dari kepompong yang sangat luar biasa ini. Kita bebas dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita jauh dari perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang tidak disyariatkan oleh Islam. Kita jauh dari syahwat, dendam, pemarah dan macam-macam. Bebas itu semuanya berkat daripada penggemblengan di bulan Ramadan ini. Ramadan la'allakum tatakun, membentuk karakter-karakter yang bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya para ulama mengatakan dengan 3 definisi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Pertama, beliau mengatakan shaum lijamul muttaqin. Puasa itu tali kekangnya orang yang bertakwa. Yang kedua, wa jannatul muharibin. Puasa itu adalah surganya para pejuang. Masya Allah. Para pejuang, maksudnya apa? Kalau Anda ingin melipat gandakan kekayaan Anda di akhirat, Ramadan tempatnya. Lipat gandakan sedekah kita, lipat gandakan kita taklim kita, lipat gandakan tilawah kita, lipat gandakan saum kita, lipat gandakan sholat sunnah kita, lipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Ramadan tempatnya. Jadi kalau kita ingin berburu pahala, dan kita termasuk menjadikan, memposisikan diri, saya daftar menjadi perindu-perindu surga, sekarang dimulai. Hari ini hari pertama. Pahala apa yang akan kita raih, ingin kita raih selama 1 bulan? Karena 12 bulan selama 1 tahun, hanya di bulan ini dan hari ini Allah pertemukan kita dengan bulan ini. Ayo ikhwan, jangan disia-siakan, manfaatkan. Tidak setiap orang, kemarin saudara-saudara kita dikabarkan kurang 2 hari Ramadan meninggal dunia, kurang 2 hari.
Hari ini kita berjumpa, hari ini kita ada di dalamnya, hari ini kita telah membuka pertama muqaddimah Ramadan. Kita diberi kesempatan oleh Allah, nafas kita dinafas di bulan Ramadan ini. Jangan disia-siakan. Mari kita ukir untuk menjadi sebuah sejarah di akhirat kelak. Jadikan Ramadan ini saksi perjuangan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan as-shaum jannatul muharribin, surganya para pejuang. Kita lihat para ulama kalau udah begini sudah ditinggalkan semua sahwat-sahwatnya. Ya Allah. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan bahwa as-shaum riyadatul abrar wal muqarrabin. Puasa itu merupakan latihannya orang-orang yang berbakti dan latihannya orang-orang yang dekat dengan Allah. Tinggal penawaran saja, apa kita ingin menjadi orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, atau kita ingin menjadi orang yang dijauhkan oleh Allah darinya. Kalau kita bercita-cita ingin menjadi bagian dari muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, Ramadan merupakan riyadhah, sarana untuk melatih diri. Maka kita latih diri kita di hari yang mulia ini, di hari yang baik ini, untuk mendapatkan suatu kemuliaan yang besar di sisi Allah. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, apa yang harus kita lakukan untuk terbentuk menjadi muttaqin ini? Saya langsung kepada puncak pembahasan. Jadi yang dikatakan takwa, nanti tanda-tandanya berhasilnya bagaimana? Apabila di dalam diri kita muncul sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tanda-tandanya puasanya berhasil. Nah, kalau sudah ngaji begini, nanti kira-kira kalau Ramadan akan datang, Ramadan berakhir, masuk Idul Fitri, lalu saudara kita ketemu terus nanya ke antum, gimana kabar Ramadan? Apa jawabnya? Masih jawab lagi, alhamdulillah lancar, sukses. Inilah perkataan para sahabat ketika bertemu dengan sahabat yang lain. Apa kalimat yang diucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima. Ini kalimat roja, ini kalimat khauf. Di dalam kalimat doa para sahabat dengan sahabat yang taqabbalallahu minna wa minkum, ini kalimat yang luar biasa, kalimat berharap. Jangan sampai puasanya, jangan sampai zikirnya, tilawahnya di bulan yang penuh kemuliaan ini, jangan sampai tidak tersisa. Ya, dia takut itu tidak diterima, khawatir kalau nggak diterima, dan sangat berharap keberkahan Ramadan dia dapatkan. Makanya diukir dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Maka kita lebih tahu diri, ayyuhal ikhwah. Maka di sini supaya nanti kita punya alat pengecekan diri, bagaimana tanda-tanda ketakwaan itu sudah muncul. Yang pertama, kita memahami makna takwa terlebih dahulu. Langsung saya bahas apa itu takwa. Takwa itu menjaga, takwa itu hati-hati, takwa itu waspada. Itu makna bahasa. Ya, jadi yang dimaksud takwa menurut bahasa itu adalah menjaga, hati-hati, waspada. Dilihat dari sisi makna saja sebenarnya sudah terasa siapa orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu orang yang menjaga diri, orang yang hati-hati dalam hal apa? Dalam segala hal.
mau berbicara itu nggak langsung ngomong yang diinginkan, dipikir, dipertimbangkan. Yang saya omongkan menurut syariat benar apa tidak, bukan enak menurut diri. Itu sifat orang bertakwa. Mau makan, lihat dulu ini makanan halal apa haram, siapa yang ngasih, apa acaranya. Itu sifat orang bertakwa. Tandanya memiliki sifat kehati-hatian. Adapun menurut syariat, yang namanya takwa itu adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini makna takwa menurut syariat. Sehingga kalau digabungkan makna bahasa dengan makna syariat, orang yang bertakwa itu orang yang menjaga, hati-hati, waspada, dan menjaga diri dari apa saja yang diperintah dan apa saja yang dilarang. Inilah puncak ketakwaan. Sehingga nanti kalau orang sudah mencapai tangga-tangga ketakwaan yang paling tinggi, disebutkan oleh sahabat Abu Darda, apa kata beliau? Tamamut taqwa, puncak dari ketakwaan. Apa tandanya? Ayattaqiyal abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dzarratin. Jika ada seorang hamba menjaga dirinya, ya, sampai dia menjaga perkara-perkara terkecil pun dijaga, itu puncak ketakwaan. Lalu beliau menukilkan firman Allah. Nah, ini standarnya di sini. Nanti paling gampang di sini. Apa tanda-tanda puncak ketakwaan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan sebesar debu, maka dia akan melihat balasan. Artinya apa? Itu akan diberi pahala oleh Allah. Apa makna dari ayat ini? Apa maknanya? Disebutkan di tafsir itu, Imam Ibnu Rajab menukilkan perkataan dari sahabat Abu Darda tersebut. Artinya apa? La tahkiranna syai'an minal khair. Jangan sekali-kali engkau remehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, antaf alahu, untuk kamu kerjakan. Ini tanda puncak ketakwaan seseorang. Apabila orang tidak meremehkan amalan-amalan sekecil apapun. Kenapa dia tidak tinggalkan? Karena itu diberi pahala oleh Allah. Ya roh, dia melihat pahala itu. Dan tidak mungkin orang bertakwa menarik diri dari pahala. Sehingga orang yang bertakwa itu sampai pada puncak ketakwaannya, itu dia melaksanakan semua kebaikan sekecil apapun kebaikan, karena dia yakin ya rohu, dia akan melihat pahala itu, Allah akan balas itu. Ini makna yang pertama. Yang kedua, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil debu, maka dia akan melihat balasannya. Allah akan beri balasan perbuatan buruk yang sekecil debu itu. Artinya apa? Fala yahkiranna fala tahkiranna syai'an minasyarr. Jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun keburukan, antat taqiyah, untuk kamu jauhi. Artinya tanda-tanda orang pada takwa yang sudah memuncak, dia tidak berani melakukan dosa-dosa walaupun kelihatannya sederhana. Dikuatkan oleh Imam Ibnul Mu'taz mengatakan, la tahkiranna saghiratan. Jangan sekali-kali kau lemehkan dosa-dosa kecil. Jangan kau sepelekan dosa-dosa kecil. Kenapa? Fa innal jibala minal hasa. Karena gunung yang besar itu karena kerikil-kerikil yang tersusun. Jamaah sekalian, ini yang dimaksud dengan saum dan ketakwaan. Sehingga hasil yang sangat
Jelas hasil yang sangat nampak oleh kita adalah perubahan sikap yang lebih hati-hati dalam setiap keburukan dan setiap sifat yang sangat cenderung untuk melakukan setiap kebaikan. Mudah-mudahan kita berharap dan selalu mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah, dan semua dosa-dosa yang kita telah lakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling mendasar, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan 1 bulan penuh ini. Kita tidak tahu apakah kita diberi kesempatan Allah sampai pada 1 bulan penuh, atau hanya sebagian kecil, atau separuh, atau na'udzubillah. Kita mohon mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Demikian untuk kajian kita pada pagi bersama Majelis Taklim Komering ini. Mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan pemirsa sekalian, mudah-mudahan semuanya, keluarganya, semoga menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.